Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Ramadhani dengan NIM 06324042. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk soal-soal yang telah diupload di GCR mengenai ferrous and non-ferrous alloys. Pertanyaan yang pertama, bagian A, list the four classification of steel. Yang pertama, baja karbon rendah, yang kedua, baja karbon sedang, yang ketiga, baja karbon tinggi, dan yang terakhir, baja paduan. Untuk bagian B, for each, briefly describe the properties and the typical application. Untuk baja karbon rendah, sifatnya lunak, ulet, mudah dibentuk. Dan contoh pengaplikasiannya konstruksi dan otomotif. Untuk baja karbon sedang, sifatnya kekuatannya sedang, keuletannya sedang. Nah, contoh aplikasinya adalah poros dan roda gigi. Selanjutnya, untuk baja karbon tinggi, sifatnya sangat kuat dan keras namun rapuh. Untuk contoh pengaplikasiannya, mata pisau dan pegas. Yang terakhir, baja paduan, sifatnya tahan aus, korosi, dan panas. Contoh pengaplikasiannya, alat potong dan bagian mesin berat. Soal selanjutnya, bagian A, cite 3 reasons why ferrous alloys are used so extensively. Yang pertama, abudansi biji besi. Yang kedua, biaya produk rendah. Yang ketiga, sifat mekanik unggul. Untuk bagian B, cite 3 characteristic of ferrous alloy that limit their utilization. Yang pertama, rentan terhadap korosi. Yang kedua, berat jenis tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk lingkungan suhu ekstrim. Soal selanjutnya, what is the function of alloying elements in tool steel? Fungsi elemen paduan dalam baja perkakas adalah meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan panas. Soal selanjutnya, on the basis of microstructure, briefly explain why gray iron is brittle and weak in tension. Besi cor abu-abu memiliki mikrostruktur yang mengandung grafit dalam flake, yang tersebar dalam matriks ferrit atau perlit. Ujung-ujung tajam dari grafit flake ini bertindak sebagai titik konsentrasi tegangan ketika material dikenai beban, khususnya beban tarik. Akibatnya, retakan mudah terbentuk dan menyebar dari ujung flake tersebut, yang menyebabkan kegagalan rapuh. Meskipun besi cor abu-abu cukup kuat terhadap tekanan, namun sifat ini menjadikannya lemah dalam menahan tegangan tarik dan getas dalam karakteristik mekaniknya. Soal selanjutnya, compare gray and malleable cast iron with respect to. Untuk yang bagian A, berdasarkan composition and heat treatment. Gray cast iron komposisinya tinggi karbon 2,5 sampai 4% dan silikon 1 sampai 3%. Prosesnya didinginkan secara lambat dari cairan sehingga karbon mengendap sebagai grafit flake. Sedangkan malleable cast iron komposisi awalnya dari white cast iron, pendinginan cepat yang menghindari pembentukan grafit. Prosesnya mengalami perlakuan anil atau annealing dalam waktu lama pada suhu tinggi sehingga Fe3C terurai menjadi grafit nodular kecil. Untuk yang B, bagian B berdasarkan mikrostruktur. Gray cast iron memiliki grafit flake yang tersebar dalam matriks ferrit dan perlit. Sedangkan malleable cast iron mengandung grafit bulat kecil dalam matriks ferrit dan perlit tergantung perlakuan. Selanjutnya bagian yang C berdasarkan mechanical characteristic. Gray cast iron yang pertama rapuh karena grafit flake menciptakan konsentrasi tegangan. Yang kedua kuat dalam tekanan, buruk dalam tarik dan keuletan. Sedangkan malleable cast iron yang pertama lebih ulet dan kuat tarik daripada gray cast iron. Yang kedua tidak mudah retak, cocok untuk komponen dengan beban dinamis dan kejut. Pertanyaan yang selanjutnya, compare white and nodular cast iron with respect to. Yang pertama berdasarkan composition and heat treatment. White cast iron memiliki kandungan karbon tinggi dan pendinginan cepat yang menghasilkan Fe3C. Nodular atau ductile cast iron diperoleh dengan menambahkan magnesium atau cerium ke dalam besi cair yang membentuk nodul, bukan flake seperti pada gray iron. Yang kedua yang B berdasarkan mikrostruktur. White cast iron, semenit putih dan struktur matriks perlitik atau martensitik. Sedangkan nodular cast iron, nodul grafit dalam matriks ferrit, perlit, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya bagian yang C berdasarkan mechanical characteristic.
White cast iron keras, getas, dan sulit untuk dikerjakan mesin. Sedangkan nodular cast iron kuat, ulet, dan memiliki keuletan serta kekuatan tarik yang lebih baik. Selanjutnya, is it possible to produce malleable cast iron in piece having large cross-sectional dimension? Why or why not? Tidak memungkinkan. Jawabannya adalah tidak memungkinkan secara praktis. Hal ini karena konversi cemented grafit, nodul grafit, selama perlakuan panas memerlukan difusi karbon pada potongan dengan dimensi penampang besar. Difusi lambat dan tidak merata sehingga pembentukan struktur malleable secara menyeluruh tidak tercapai. Pertanyaan selanjutnya. What is the principal difference between wrought and cast alloy? Wrought alloy dibentuk melalui proses deformasi plastis seperti rolling, forging, extrusion, dan memiliki struktur butir yang halus dan sifat mekanik superior. Sedangkan cast alloys dibentuk melalui pencairan dan pengecoran, biasanya memiliki porositas, inklusi, dan struktur butir kasar yang dapat mengurangi kekuatan. Pertanyaan selanjutnya, why must rivets of a 2017 aluminium alloy be refrigerated before they are used? Jawabannya adalah paku keling dari paduan aluminium 2017 adalah paduan heat treatable yang mengalami aging atau pengerasan setelah larutan panas. Pendinginan atau refrigeration memperlambat aging sehingga rivet tetap lunak dan mudah dipasang. Setelah pemasangan, pengerasan berlangsung dengan sendirinya atau natural aging. Pertanyaan selanjutnya, what is the chief differences between heat treatable and non-heat treatable alloys? Jadi untuk heat treatable alloys memperoleh peningkatan kekuatan melalui perlakuan panas atau solution treatment and aging. Nah, sedangkan non-heat treatable alloys diperkuat melalui cold working atau strain hardening dan tidak merespons perlakuan panas dengan signifikan. Pertanyaan yang selanjutnya, give the distinctive features, limitation, and application of the following alloys group: titanium alloys, refractory metals, superalloys, and noble metals. Yang pertama, titanium alloys. Fiturnya ringan, kuat, tahan korosi, dan keterbatasannya mahal, sulit dikerjakan mesin. Untuk aplikasinya, pesawat terbang, implan medis, atau industri kimia. Selanjutnya, refractory metals. Fiturnya titik leleh sangat tinggi, kekuatan juga tinggi pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, keterbatasannya berat, rapuh pada suhu ruang. Untuk aplikasinya, nozzle rocket atau elemen pemanas. Selanjutnya, superalloys. Fiturnya tahan suhu, oksidasi, dan deformasi. Untuk keterbatasannya mahal dan sulit diproses. Dan untuk pengaplikasiannya, turbin gas, mesin jet, dan reaktor nuklir. Yang terakhir adalah noble metals. Fiturnya tahan korosi dan oksidasi. Keterbatasannya sangat mahal dan lunak. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaplikasiannya elektronik, perhiasan, atau juga kontak listrik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.